Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ilmu adalah satu hal yang sangat mulia dan menjadi warisan para anbiya wal mursalin. Cuma ilmu ini banyak disalahartikan. Sebagian orang menganggap ilmu itu adalah ceramah, kata-kata yang bagus yang bisa menarik perhatian daripada pendengar. Ada lagi yang mengartikan ilmu itu yang bisa mendatangkan duit yang banyak. Sehingga bisa dijadikan alat untuk mengumpulkan dunia. Ada lagi yang mengartikan ilmu itu adalah cari popularitas, supaya terkenal, dihormati sama orang, dipanggil seorang ustadz, seorang yang alim. Ada lagi yang mengartikan ilmu itu gimana caranya bisa dekat sama pemerintahan, menjadi orang-orang khusus, menjadi orang-orang yang mendapatkan pangkat, terhormat. Tapi bukan itu ilmu yang diwariskan oleh para anbiya. Bukan itu yang dimaksud ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma. Bahkan itu adalah ilmu yang dikatakan yang tidak manfaat, ilmu dhar. Yang Nabi SAW berlindung, na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Dan orang punya ilmu yang demikian untuk yang demikian ini. Kata Nabi SAW, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah liyukabirah bil ulama wa yumariya bi sufaha wa yasrifa bi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang cari ilmu yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hanya untuk menyombongkan diri di antara para ulama, hanya sekedar untuk berdebat dengan orang-orang yang enggak mengerti, hanya untuk cari perhatian orang, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sudah disediakan tempatnya untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi." Paling kerasnya orang diadab dari kiamat adalah orang yang punya ilmu, tapi Allah enggak ngasih manfaat ilmunya. Ya hanya sekedar untuk ceramah, hanya sekedar untuk cari perhatian, popularitas, hanya sekedar untuk mengkais harta, cari kedudukan ada di pemerintahan dan seterusnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Yu'maru bil alimi yaumal qiyamah ila an-nar fatandaligu aktabu batnihi ay am'a'u batnihi fayudaru bihi fil nar kama yudaru al-himar bir-raha." Akan bakal diperintahkan untuk dibawa, digiring, digeret ke neraka Allah SWT seorang alim. Sampai ada di neraka, isi perutnya dikeluarkan. Dan dia akan dikelilingkan dengan ditarik isi perutnya tadi itu di neraka sebagaimana himar ditarik untuk penggilingan gandum. Dulu penggilingan gandum itu dari batu. Dikasih kayu, himar, kemudian ditarik, himar nih jalan. Nanti akan dikelilingkan neraka, tapi bukan dengan diikat, tapi dengan ususnya si orang tadi itu. Padahal itu orang yang alim. Penghuni neraka juga heran, ini siapa disiksa kok lebih daripada kita semuanya ini?
Akhirnya orang yang ahli neraka menghampiri. Nggak taunya ustadznya nih. Ya Allah. Nggak taunya penceramahnya yang nasihati dia. Nasihatnya. Alasta alladzi ta'muruna bil khair wa tanhauna 'anil syarr. Bukankah kamu yang mengajari kami untuk berbuat baik, yang melarang kami berbuat jelek? Maka dia menyatakan qala na'am. Qala bala. Iya. Kunna na'muru bil khair kuntu amuru bil khair wala atihi wa anha 'anil syarr wa atihi. Ya, dulu aku memang yang selalu mengajak orang berbuat baik, tapi aku enggak pernah melakukan kebaikan. Yang selalu melarang orang berbuat jelek, tapi aku yang melakukan. Intabihu. Banyak pohon, fama aktsara syajar falaysa bimuthmir. Banyak pohon tapi tidak berbuah, saudara. Banyak santri, banyak mengerti tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Fama aktsara thamar falaysa bitayyibin. Berapa banyak juga buah tapi enggak bagus, bosok, saudara. Asam rasanya, kecut rasanya. Begitu juga berapa banyak orang mengamalkan ilmu tapi enggak ikhlas, riya, ujub, sombong. Kalau begitu, jadilah kamu jadilah kamu pohon yang bagus yang mengeluarkan buah-buah yang manis. Jadilah kamu orang yang punya ilmu, yang bisa mengamalkan ilmu yang ikhlas, ilmu yang bisa mengamalkan ilmu yang manfaat kepada umat. Mudah-mudahan insyaallah. Karena itu Imam Ghazali menyatakan, aku karang kitab ini ihya'an li'ulumiddin. Karena ilmu yang mengobati hati enggak dipedulikan sama orang. Ilmu yang membersihkan hati, yang membuat zuhud daripada dunia enggak dihitung sama orang. Ilmu yang membuat kita ini supaya tahu diri enggak dihitung sama orang. Ilmu yaitu yang bisa punya mobil mewah, yang bisa dihormati, diciumi tangan sama orang, dipanggil ustadz dan lain-lain, itu ilmu. Karena itu Imam Ghazali menyatakan, ihya'an ulumuddin. Aku karang kitab ini menghidupkan lagi ilmu-ilmu agama yang sudah tidak digubris sama orang bagaikan mayit. Karena itu Imam Ghazali luar biasa. Beliau dijuluki Hujjatul Islam. Beliau dijuluki adalah bukti kebenaran daripada Islam, yang nantinya tentunya kitab-kitab itu akan betul-betul memberikan manfaat. Ini kitab Ihya dicintai sama habaib. Ini Imam Ghazali bukan sayyid ya, orang ajam, bukan sayyid, tapi bagaimana ketulusannya itu sampai habaib kutub-kutub luar biasa. Khususnya Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus ini kalau sudah Ihya ini luar biasa, 70 kali khatam dalam seumurnya. Yakad yahfad Ihya. Nyaris Ihya itu sudah jadi apalannya. Luar biasa. Fagil Muqaddam ketika diminta untuk membuatkan satu catatan Thariqah Alawiyah, beliau tidak pernah sibuk untuk mencatat. Yang mencatat kitab itu daripada habaib itu mulai Habib Abdullah Al-Idrus. Sebelumnya enggak ada. Mereka bukan yusanniful kutub tapi yusannifur rijal. Mereka tadi itu membuat orang-orang yang hebat, bukan kitab-kitab yang hebat. Mulai Habib Abdullah, mulai ada itu kitab Habib Abdullah Idrus. Sebelumnya enggak ada. Ketika diminta untuk membuatkan bagaimana Thariqah Alawiyah, akhirnya diberikan kitab Ihya. Kata bilang, ya sini thariqahnya kita. Ini thariqahnya kita. Mereka semuanya menjadikan kitab ini sebagai kitab untuk diamalkan. Habib Zain bin Smith pernah berkata kepada Al-Faqir, man arada al-amal fa'alaihi bil bidayah wa man arada an-nur fa'alaihi bigutil qulub wa man arada al-ilm fa'alaihi bi ihya ulumuddin. Siapa orang ingin amal, praktek amaliyah, baca kitab Bidayatul Hidayah, diatur sama Imam Ghazali. Diatur sama Imam Ghazali. Mulai bangun tidur sampai tidur diatur sama Imam Ghazali. Kalau ini mengamalkan praktek amal, baca Bidayah. Pingin nur, bersih cahaya nampak dalam hati kita, bukan nur cahayanya ini lampu ini atau cahayanya matahari. Yang orang buta berarti enggak kelihatan, enggak ada manfaatnya itu cahaya. Tapi nurul iman,
Afaman syarahallahu sadrul Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Nurul Islam, nurul iman. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya iman yang ada di dalam hati tadi itu. Ingin nur, baca kitab Gutul Gulub. Gutul Gulub. Kalau ingin ilmu, baca kitab Ihya Ulumuddin. Karena itu mereka bukan hanya sekedar membaca, tapi mereka menguasai ilmunya. Bukan hanya sekedar menguasai ilmunya, tapi mengamalkan isinya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ketika ada di Mekah ditanyai tentang khalnya Habib Abdullah bin Thahir. Khalnya Habib Abdullah bin Umar itu Habib Abdullah bin Thahir. Ditanya Malak Abdullah bin Thahir, karena orang sudah tahu siapa Habib Abdullah bin Thahir ini, cuma kepingin tahu dari keluarganya. Maka beliau menyatakan kana wasfuhu al-ihya wa ziyadah. Sifatnya itu adalah kitab Ihya, ada tambah lagi malah. Luar biasa ya. Itu dengan membaca kitab Ihya ini, maka insyaallah akan menjadi hidup hati kita ya. Bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna kama haddad. Dengan baca kitab Ihya akan hidup hati kita. Habib Abu Bakar bin Muhammad 40 kali hatam kitab Ihya dalam masa hidupnya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membaca Ihya dan dapat barakah daripada orang-orang Rijalul Ihya, orang-orang yang senang dengan kitab Ihya. Mereka aktab semuanya, dan mudah-mudahan insyaallah diberikan kepada kita ilmu yang manfaat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.